Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Badrut Tamam di sini akan menjelaskan terkait dengan judul yang akan saya presentasikan, yaitu peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan equity. Jadi judul ini saya ambil dari artikel atau pembahasan ini saya ambil dari sebuah artikel mahakarya dari seorang Anik dan juga Iin Emi Prastiwi, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta. Jadi kenapa saya ambil judul ini? Karena memang saya tertarik dengan apa yang dibahas di dalamnya, menyangkut zakat dan pertumbuhan ekonomi. Berarti zakat yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim ini sebetulnya mempunyai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat, utamanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara nasional seperti itu. Nah, kemudian latar belakang daripada judul ini adalah dilihat dari angka kemiskinan atau pengangguran di Indonesia memang merupakan suatu hal yang nyata. Dan hal ini, kemiskinan dan juga pengangguran merupakan masalah yang sulit juga untuk dipecahkan. Ini juga disebabkan oleh pendistribusian kekayaan atau pendapatan yang masih kurang merata di Indonesia ini. Nah, fenomena kemiskinan ini juga dapat dilihat dari hubungan kausalitas yang menjelaskan mengenai sebab dan juga akibat terjadinya sesuatu yang terjadi. Nah, berdasarkan kajian data-data empiris menyebutkan bahwa sebab-sebab kemiskinan dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor ilmiah, faktor alamiah dan faktor non alamiah. Faktor alamiah seperti apa? Misalkan seperti kondisi lingkungan yang miskin, seperti sumber daya manusianya yang kurang memiliki ilmu pengetahuan atau bisa dibilang bodoh lah misalnya. Itu faktor alamiah. Dan juga dari faktor bencana alam misalnya. Nah, sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor non alamiah. Seperti apa misalnya? Yaitu seperti kesalahan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dan juga korupsi yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat misalnya, dan juga kondisi politik yang tidak stabil, dan yang terakhir yaitu kondisi politik yang tidak stabil itu. Kemudian kita selaku umat Islam itu mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Apa zakat itu? Adalah kelebihan daripada harta kita. Jadi orang yang punya harta lebih atau bisa dibilang orang kaya dalam Islam itu diwajibkan pada kita untuk membayar zakatnya seperti itu. Dan memang itu merupakan jatah daripada mustahik zakat itu sendiri, si penerima zakat atau orang miskin itu sendiri. Nah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dibahaslah tentang peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi real secara nasional di Indonesia ini itu sendiri. Nah, kita akan bahas di dalamnya seperti itu. Sebelumnya kita akan melihat pengertian zakat. Zakat itu sendiri secara bahasa yaitu al-barakatuh atau keberkahan. Bisa juga at-tabaratuh, kesucian, an-nama, pertumbuhan atau perkembangan. Dengan demikian, zakat diartikan sebagai kewajiban yang melekat pada sejumlah harta tertentu yang diharuskan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah ini yaitu pemilikan harta yang dikhususkan kepada mustahik atau penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarangan memberikan zakat, tapi juga ada syarat-syarat tertentu dalam pemberian zakat itu sendiri. Nah, sedangkan perspektif ekonomi Islam, zakat itu harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah
atau pejabat berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat atau final yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Nah, jadi perspektif ekonomi Islam, zakat itu adalah harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah, oleh undang-undang, oleh aturan, bahwa harta tersebut sudah menjadi hak masyarakat secara umum dan individual yang bersifat mengikat atau final. Tuh. Nah, terkait dengan syarat-syarat zakat, hukum zakat, dan ayat-ayatnya, lain-lain, nanti teman-teman bisa sambil baca-baca sendiri. Sekarang kita sambil lalu masuk kepada pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini ada G. Ini ada G. Karena pertumbuhan ekonomi itu ada rumusnya. Ada rumusnya pertumbuhan ekonomi. Yaitu G. Di sini G sama dengan GDP 1 dikurangi GDP 0 kali 100 dibagi GDP 0. Nah, itu merupakan rumus daripada pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat. G itu artinya tingkat persentase atau pertumbuhan ekonomi. Jadi G kecil ini adalah lambang dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian GDP 1 atau disingkat dengan Gross Domestic Product, bahasa Indonesianya produk domestik bruto, adalah pendapatan nasional real, yaitu pendapatan nasional yang dihitung pada harga tetap yang dicapai pada suatu tahun. Jadi setiap tahun itu pasti ada PDB-nya, pasti ada GDP-nya, Gross Domestic Bruto, pendapatan nasional real pada tahun itu. Nah, kemudian GDP 0 sama dengan pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Jadi GDP 0 ini perhitungan pada tahun pendapatan nasional di tahun berikut sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Apa saja faktor-faktornya? Yaitu akumulasi modal atau capital accumulation. Nah, capital accumulation ini terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan investasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Nah, itu faktor yang pertama, akumulasi modal. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Nah, di sini maksudnya jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik. Nah, jadi di sini salah satu faktor pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan penduduk itu sendiri dan angkatan kerjanya. Jadi pertumbuhan penduduk juga mempengaruhi kepada jumlah tenaga produktif daripada masing-masing perusahaan yang ada di negara Indonesia ini. Kemudian yang ketiga ada kemajuan teknologi. Nah, ini juga sangat penting dan juga faktor yang sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam pengertiannya yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan tradisional. Misalnya seperti nanam jagung, membuat pakaian, atau itu panen padi lah misalnya. Nah, kemajuan teknologi yang sering terjadi di negara Indonesia ini utamanya itu sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kita harus mengikuti kemajuan teknologi tersebut guna untuk bisa berdaya saing dengan negara-negara lain. Kemudian yang terakhir ada faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kita.
Karena yang kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan alam yang kaya dan menjadi incaran para investor-investor asing untuk bagaimana mereka bisa menggali kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Saya contohkan pada isu-isu baru yang kemarin sempat viral, bahwa di Madura ini katanya ada suatu galian di Sumeneb. Nah, itu salah satu contoh bahwa ketika sumber daya alam kita itu berpotensi untuk digali dan bisa mempermaju atau menumbuhkan ekonomi baru, temannya di Indonesia dan juga di Madura, maka kita harus kelola, jangan sampai jatuh ke tangan asing. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara, beberapa faktor. Ada 4 faktor ya tadi. Nah, kemudian di sini daripada hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilaksanakan dalam pembahasan tersebut, itu yang pertama, zakat dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Ya, memang program pengentasan kemiskinan sebenarnya tidak sporadis, karena mereka akan segera limbung saat setelah ditolong jika tidak ditopang. Nah, salah satu tindakan terencana dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan membuat pemetaan atau mapping. Pemetaan dalam hal apa? Pemetaan yang dimaksud adalah untuk mendapatkan data secara pas dan akurat di mana si miskin berada, dan juga di saat yang sama mencari di mana si kaya tinggal atau bertempat tinggal. Jadi kita juga harus melakukan mapping atau pemetaan dalam melakukan pendistribusian zakat. Kita harus tahu di mana saja tempat tepat atau rumah-rumah orang yang miskin, dan juga kita juga harus tahu di mana saja daerah-daerah orang-orang yang kaya. Karena secara khusus menghimpun dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, wakaf, dan sedekah juga diperlukan peran banyak pihak dalam menangani hal ini, termasuk badan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu adalah Badan Amil Zakat atau Basnas, yang dikelola oleh masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah konsep distribusi zakat dalam kurung equity berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut dan merupakan faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro. Ya, memang zakat sebagai suatu ibadah yang bersifat sosial ekonomi adalah hak tertentu yang diwajibkan Allah terhadap harta kaum muslimin yang berkecukupan. Hak tersebut diperuntukkan bagi fakir miskin dan mustahik lainnya yang membutuhkan sebagai tanda syukur atas segala nikmat dan untuk mendekatkan diri kepadanya seperti itu. Dan juga dalam konsep pendistribusian zakat menghilangkan kemiskinan, di sini juga ada pemberantasan kemiskinan melalui zakat, yaitu zakat secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi. Nah, penghasilan yang dalam bentuk kekayaan dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pengembangan penghasilan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi seperti itu. Itu yang akan nantinya konsep pendistribusian zakat akan berdampak pada hilangnya kemiskinan dan juga faktor stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro. Jadi ketika zakat sudah didistribusikan secara baik, misalnya melalui badan-badan zakat yang sudah dibentuk oleh pemerintah, insya Allah akan menghasilkan secara maksimal dalam mengentaskan kemiskinan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu mekanisme efek multiplier atau efek pengganda zakat seperti itu. Nah, sini produksi yang meningkat, pemberian zakat dalam bentuk konsumtif kepada mustahik artinya akan meningkatkan pendapatan mustahik.
Nah, pendapatan mustahik bertambah berarti daya beli mustahik atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Bertambahnya daya beli mustahik berdampak pada peningkatan produksi perusahaan. Nah, peningkatan produksi perusahaan berarti perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja lebih banyak sehingga menyerap pengangguran. Nah, ini yang dimaksud berhubungan, mekanisme efek multiplier. Artinya ketika pemberian zakat dalam bentuk konsumtif kepada masyarakat misalnya. Nah, di sana masyarakat nanti akan bertambah yang namanya daya beli. Jadi mustahik atau penerima zakat nanti akan bertambah yang namanya daya beli dan berdampak kepada produksi dari suatu perusahaan itu sendiri. Setelah perusahaan nanti memproduksi banyak, maka perusahaan akan membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja dan di situ akan menyerap yang namanya pengangguran. Itu efek multiplier. Nah, juga berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata zakat mampu menghasilkan efek pengganda. Nah, di sini efek penggandanya, efek multipliernya dalam pertumbuhan ekonomi. Bentuk yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan, apalagi zakat yang dalam bentuk bantuan produktif. Zakat yang diberikan dalam bentuk produktif seperti apa saja, seperti modal kerja atau dana bergulir. Juga maka di sana otomatis akan lebih bermanfaat lagi. Itu yang pertama tadi, zakat yang disalurkan melalui dalam bentuk konsumtif itu sudah bermanfaat bagi perusahaan dan sudah mengurangi pengangguran secara tidak langsung. Nah, apalagi nanti ketika zakat didistribusikan dalam bentuk produktif, kita beri modal kerja kepada mustahik misalnya, itu kan nanti akan lebih berjalan lagi. Itu yang dimaksud dengan mekanisme efek multiplier, efek pengganda zakat. Jadi kita tidak hanya menyalurkan zakat secara percuma kepada para mustahik, tapi juga kita atau badan dari pemerintah itu menyalurkan zakat yang berbentuk atau yang bersifat secara produktif dan akan mengalami jangka panjang seperti itu. Hasilnya juga kepada pertumbuhan ekonomi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, zakat merupakan sumber kemakmuran rakyat. Ya, memang. Dan itu sudah janji Allah. Tidak ada orang yang berzakat atau bahkan bersedekah itu malah tambah miskin. Allah nanti berjanji bahwa siapapun orang yang bersedekah, maka rezekinya itu sama saja dengan orang yang menabung, seperti itu. Dan sudah bisa dipastikan bahwa zakat merupakan sumber kemakmuran bagi rakyat. Setelah itu, zakat solusi alternatif dan strategis pemberdayaan ekonomi umat. Memang, zakat juga merupakan solusi alternatif dan strategis pemberdayaan umat. Kenapa bilang begitu? Karena Indonesia itu adalah negara berkependudukan muslim terbesar di Indonesia. Dan ketika kita memaksimalkan potensi zakat atau penyaluran zakat di Indonesia, itu menjadi solusi paling alternatif dan paling strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tentunya dengan cara-cara penyaluran yang sesuai atau sesuai dengan sumber daya manusia yang ada, dan juga sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang sudah ditetapkan melalui keputusan aturan-aturan Islam seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, potensi zakat di Indonesia. Setelah sekian lama dan panjang lebar telah kita bahas tentang zakat, sini dapat meningkatkan pendapatan nasional negara sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana pemberdayaan harta zakat dan pengalokasiannya. Sekarang di sini akan
lampirkan tentang potensi zakat di Indonesia menurut beberapa pendapat. Ya, yang pertama, menurut ya. Jadi yang pertama, potensi zakat di Indonesia menurut data dari Outlook Zakat Indonesia tahun 2018 terdapat beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. Antara lain, pertama, studi PIRAK menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan survei yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia, PIRAK menunjukkan bahwa potensi rata-rata zakat per muzaki mencapai 684.000. Itu per muzaki ya, per orang. Pada tahun 2007. Meningkat dari sebelumnya yaitu 416.000 pada tahun 2004. Nah, itu penelitian yang pertama. Kedua, PEBS FEUI menggunakan pendekatan jumlah muzaki dari populasi muslim Indonesia dengan asumsi 95% muzaki yang membayar zakat, maka dapat diproyeksikan potensi penghimpunan dana zakat pada tahun 2009 mencapai 12,7 triliun. Itu sumbernya Indonesia Economic Outlook tahun 2010. Nah, jadi dari beberapa pendapat atau penelitian tersebut, maka bisa dibilang bahwa zakat juga masuk solusi alternatif dan paling strategis pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian potensi zakat di Indonesia itu. Nah, setelah itu kita akan membicarakan tentang upaya-upaya mewujudkan peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan. Jadi yang pertama itu adalah pendataan dan pengklasifikasian muzaki dan mustahik. Kemudian dilakukan pemetaan. Jadi upaya pertama ketika kita ingin menggunakan zakat sebagai peran dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu adalah kita harus mengklasifikasikan muzaki dan mustahik. Muzaki itu pemberi zakat dan mustahik adalah penerima zakat, dan dilakukan pemetaan. Setelah nanti kita tahu mengklasifikasi mana yang bisa dikatakan atau masuk kategori muzaki atau pemberi zakat dan mana yang masuk kepada yang penerima zakat, kita harus juga melakukan pemetaan. Muzaki atau pemberi zakat ini daerahnya mana, tempatnya tinggalnya di mana, dan nanti pengalokasiannya kemana, seperti itu. Itu namanya pemetaan melalui pengklasifikasian muzaki dan mustahik. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi penghimpunan zakat dari masyarakat. Ya, jadi sumber daya dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan lembaga tersebut. Jadi kalau kita mengoptimalisasi penghimpunan zakat dari masyarakat, maka insya Allah zakat itu akan secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penghimpunan zakat oleh BAS dan juga LAS. BAS itu adalah Badan Amil Zakat dan LAS Lembaga Amil Zakat. Nah, itu kedua-duanya merupakan lembaganya yang sudah dibangun oleh pemerintah. Jadi kedua badan tersebut, BAS dan LAS, wajib hukumnya menghimpun zakat daripada masyarakat atau para muzaki seperti itu, dan dikelola dengan baik. Kemudian selanjutnya ada alokasi harta zakat sesuai pemetaan mustahik. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa alokasi harta zakat juga harus disesuaikan dengan pemetaan mustahik. Karena tidak mungkin ketika muzaki dari daerah sini akan didistribusikan kepada mustahik yang jauh tempat tinggalnya kepada
daripada muzaki misalnya. Jadi sesuaikan dengan pemetaan muzaki dan mustahik seperti itu, alokasinya, biar juga wujud daripada peran zakat itu sendiri nampak langsung kepada masyarakat umum. Selanjutnya yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia atau pengelola zakat. Nah, ini juga kewajiban daripada lembaga zakat atau badan amil zakat milik pemerintah ataupun swasta, ini juga harus dijaga. Apa itu? Yaitu pengembangan kualitas sumber daya manusia atau disebut dengan SDM, karyawan daripada lembaga itu sendiri. Jadi kualitas dari SDM-nya juga harus dijaga, harus menjadi SDM yang profesional dan amanah. Yang terpenting itu amanah, jujur dalam melakukan pengelolaan zakat. Itu harus dijaga, utamanya dari lembaga-lembaga pemerintah, BAS dan LAS. Jangan sampai nantinya malah badan zakat milik pemerintah ataupun swasta malah nanti dikorupsi oleh SDM-nya. Itu kan tidak lucu jadinya. Jadi itu harus betul-betul dijaga. Dan yang terakhir yaitu adalah melakukan pengawasan dan pemantauan. Dilanjutkan kemandirian mustahik dengan diakhiri pelaporan hasil usaha. Itu yang multiplier tadi, atau pengganda penggunaan zakat itu. Jadi harus dilakukan pengawasan dan pemantauan, utamanya pendistribusian zakat dalam bentuk produktif. Nah, tadi yang ada dua pendistribusian zakat, yang pertama bentuk konsumtif, yang kedua yaitu bentuk produktif. Nah, yang bentuk produktif ini harus dilakukan pengawasan dan pemantauan, karena juga ini akan berpengaruh terhadap kemandirian daripada mustahik itu sendiri dan kemajuan usahanya seperti itu. Selain daripada itu juga harus ada pelaporan hasil usaha daripada mustahik itu sendiri. Jadi biar betul-betul produktif yang namanya penyaluran zakat terhadap orang yang menerima zakat seperti itu. Dan nanti juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara kita. Kalau memang nantinya apa yang sudah didistribusikan oleh lembaga zakat, baik itu swasta atau pemerintah, didistribusikan dengan baik kepada mustahik, kepada penerima zakat dalam bentuk produktif, misalnya diberi modal kerja atau lain sebagainya yang berbentuk produktif, ketika sudah dikelola dengan baik oleh mustahik, maka pendapatannya akan juga menimbulkan atau berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Misalnya dari mustahik yang awalnya miskin diberi zakat yang berbentuk produktif, kemudian akhirnya dia mendirikan sebuah toko, sebuah perusahaan, sampai akhirnya produksinya lancar dan juga akan bisa pemerintah menarik pajak daripada perusahaan tersebut. Itu sudah menambah pertumbuhan ekonominya. Dan juga selain itu nanti pastinya perusahaan itu membutuhkan yang namanya pegawai. Nah, itu sudah mengurangi daripada pengangguran itu sendiri. Itu manfaat dan beberapa upaya-upaya untuk mewujudkan peran zakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan. Nah, terakhir kesimpulannya, potensi zakat yang begitu besar di Indonesia yang mayoritas umat muslim, maka semakin besar zakat yang kita keluarkan, semakin besar pendapatan nasional suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara, berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya atau economic growth. Zakat dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional, zakat harus dialokasikan secara tepat dan diberdayakan. Peran zakat adalah sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Ya, memang jadi potensi zakat yang begitu besar di Indonesia, yang mana notabene masyarakat Indonesia itu adalah
mayoritas muslim, mayoritas umat Islam, maka sangat besar ketika kita melakukan pengelolaan baik itu di lembaga zakat atau swasta gitu. Maka semakin besar pula pendapatan nasional daripada negara itu sendiri, namanya negara di Indonesia. Dan semakin besar pendapatan nasional, berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonominya. Jadi sebetulnya di Indonesia ini kalau kita bicara pengelolaan zakat itu masih kurang maksimal seperti itu. Jadi adanya lembaga amil zakat itu kurang memaksimalkan dan kurang dipahami oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah bahwa zakat ini sangat berpotensi terhadap umat Islam yang ada di Indonesia dan juga sangat berpotensi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakatnya seperti itu. Ini merupakan solusi mungkin nanti bisa dilihat oleh pemerintah atau bisa dilihat oleh masyarakat bahwa zakat sebetulnya kalau kita gunakan secara baik, salurkan dengan baik sesuai dengan aturan pemerintah, sesuai dengan aturan agama, insya Allah, maka hasilnya juga akan baik dan juga akan maksimal. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kesempatannya dan semoga video ini dan presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.